يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang doa kita kepada Allah Ta'ala. Kita kembali akan belajar kitab Al-Hikam, kumpulan kalimat-kalimat hikmah yang disusun oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah. Kita sampai pada hikmah yang keenam, di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Nah, ini satu kalimat yang kalau kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita jadi orang yang tidak pernah pesimis, membuat kita menjadi orang yang selalu optimis, menjadi orang yang selalu good spirit, ya, punya semangat yang bagus, yang hebat apapun kondisinya, ya, apapun kondisinya. Saya akan terjemahkan dan insya Allah kita bahas dalam waktu kurang lebih 50 menit. Ya, 50 menit dari sekarang itu nanti selesai jam 10 kurang 3 menit insya Allah. Itu cita-cita. Kalau ternyata waktunya nanti jadi jam 11 ya wallahu a'lam. Ikhwani rahimakumullah dimanapun antum berada. La yakun ta'akhuru amadil ata. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhanmu untukmu ma'al ilhahi fid du'a, sementara kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, mujiban liya'sik, membuat engkau menjadi putus asa. Jangan sampai karena yang kamu minta tadi tidak kunjung-kunjung datang, tuh kalau bahasa bebasnya, kamu mintanya sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh, tapi kok karunianya enggak datang. Maka jangan sampai kamu jadi putus asa. Jangan menyerah gitu ya, jangan menyerah. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak. Ada satu kaidah yang harus kita pahami. Allah itu sudah menjamin bahwasannya setiap yang doa pasti dikabulkan. Tapi arti jaminan Allah itu apa? Dijelaskan di sini. Allah menjamin memberikan apa yang kamu minta bukan sesuai yang kamu inginkan untuk dirimu dan bukan pada waktu yang kamu tentukan, tetapi sesuai dengan apa yang Allah pilihkan dan waktu yang Allah tentukan. Ya, ini dibahas. Cukup jelas atau kurang jelas nih kalimatnya ini ya? Saya ulangi ya. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhanmu kepadamu setelah engkau sungguh-sungguh meminta,
setelah engkau sungguh-sungguh berdoa, membuatmu berputus asa, karena Allah telah menjamin mengabulkan doa sesuai pilihannya Allah, bukan sesuai pilihanmu. Dan Allah menjamin mengabulkan doa itu pada waktu yang diinginkan Allah, sesuai yang diinginkan Allah, bukan sesuai yang kamu inginkan. Saya akan bahas, mudah-mudahan saya dikasih ilmu, antum dikasih ilmu. Ya, kita semua dikasih pemahaman dan bisa mengamalkan serta mengajarkannya. Ini bab doa. Ya, babnya sebetulnya bab doa. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita berdoa itu harus tahu posisi kita itu siapa. Dan berdoa itu kepada siapa. Saya mau nanya sama semuanya, doa itu kepada siapa? Kepada Tuhan, ya kepada Tuhan. Tuhan hanya satu, namanya siapa? Allah. Jadi kita mengajukan permohonan kepada Tuhan, Tuhan hanya satu, enggak ada yang lain. Tuhan itu namanya Allah. Jadi singkatnya, doa adalah mengajukan permohonan kepada Allah yang satu-satunya Tuhan yang menguasai jagat raya, yang memiliki segala-galanya, dan satu-satunya yang esa di dalam kekuasaannya, dan satu-satunya yang bebas berbuat sesuai kehendaknya. Clear? Jelas? Dah, jadi Tuhannya siapa? Allah. Yang punya kuasa siapa? Allah. Yang bisa siapa? Allah. Semua ini milik siapa? Allah. Nah, kita mengajukan proposal. Kalau bahasa proyek mengajukan proposal. Kita mengajukan rentetan permintaan, permohonan kepada Allah. Betul atau salah? Betul. Karena yang bisa ngasih hanya Allah. Yang punya juga Allah. Dan Allahnya juga merintah, ud'uni astajib lakum. Doa sama saya, minta sama saya kabulkan. Saya jawab panggilan kalian. Tapi yang harus kita pahami ini dulu. Posisinya yang kita mintain itu sebagai apa dan kita ini siapa. Nah, kita mintanya kepada Allah, Tuhan. Jangan pernah kita berlagak jadi Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan, jangan pernah berlagak jadi Tuhan. Maka posisi kita siapa? Kita ini makhluk ciptaan. Mohon maaf, alhamdulillah sekarang dapat roti saya. Dan agak panitia agak berlebihan, dikasih double saya. Ya, tujuannya apa? Kelihatannya Habibnya enggak pernah makan kelihatannya. Jadi nanti kembali kepada panitia. Begitu saudara-saudara. Makanya dikasihnya double nih, yang ngasih berharap semoga nanti jatahnya untuk saya. It's okay, jazakumullah khairan. Ini roti ini. Ini kan roti ini diproduksi oleh Majlis Ar-Raudhah, bagian pembuatan roti yaitu Alibaba. Ya, Alibaba. Roti yang memproduksi untuk Majlis Ar-Raudhah. Roti ini karena saya yang produksi, roti ini punya saya yang produksi. Boleh enggak saya banting? Ini perkara boleh atau enggak boleh ya, bukan elok atau enggak elok. Boleh saya banting? Boleh. Saya remet-remet boleh enggak? Boleh. Saya gunakan untuk ngasih makan ayam boleh enggak? Boleh. Kalau kambing doyan saya kasihkan kambing boleh enggak? Boleh. Saya jadikan bantal boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena milik saya. Dan saya yang buat, saya yang produksi. Nah, kalau roti ini tiba-tiba protes sama saya, jangan berikan saya ke kambing sama teriak-teriak. Ya, bahkan maki-maki saya, enaknya saya apakan dia? Tak jejol wedhus pisan dia. Nyo, rasain gitu. Tapi roti itu baik, gak pernah protes. Dimasukkan mulut kambing, siap.
Dimasukkan mulut ayam, siap. Dimasukkan ke mulut manusia, siap. Dia sadar, dia hanya roti. Clear? Nah sekarang kamu, bedanya sama roti apa? Di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan. Sama kita ini roti di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah kita mau diapa-apain, terserah Allah. Jangan pernah ngatur Tuhan. Jangan pernah ngatur Allah. Ikuti aturannya Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah. Tugas kita ngikutin aturannya Allah. Suruh sholat, sholat. Suruh puasa, puasa. Suruh zakat, zakat. Suruh haji, haji. Sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah nyuruh kita minta ud'uni astajib lakum. Minta nanti pasti saya kabulkan. Ya udah, tugas kita minta, jangan ngatur. Nah kebanyakan sekarang orang minta tapi ngatur Tuhan. Ya Allah kabulkan loh. Kalau enggak saya enggak mau sholat. Kurang ajar. Pakai gaya ngambek sama Allah. Kalau enggak dikabulkan saya enggak mau sholat. Ya ora paten. Sekalian aja kamu nyebur neraka lebih bagus gitu kan. Udah enggak usah sholat, Allah enggak butuh sholatmu kok. Enggak usah puasa, Allah enggak butuh puasamu. Kalau minta sama aku ya jangan ngatur-ngatur aku, terserah saya yang ngasih saya kok. Mau saya kasih sekarang, mau saya kasih nanti, mau saya kasih besok, mau saya simpen sampai kamu mati, setelah nanti kamu dibangkitkan baru saya kasih, ya terserah saya. Bisa dipahami? Jadi paham posisi. Nah kadang-kadang ini kita minta sama Allah enggak paham posisi. Minta sama Tuhan berlagak jadi Tuhan. Ya Allah, saya udah doa loh. Ngancam. Saya udah minta, kurang apa saya? Saya kurang apa? Kurang apa saya? Saya udah sholat, saya udah ini, kurang apa saya? Ya kurang ajar tadi. Kamu kurang ajar. Tugasmu minta, udah nggak usah ngomong A, B, C, D. Tugasmu minta, minta itu adalah ibadah. Makanya dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah itu doa. Ini akan saya jelaskan. Insya Allah saya dikasih pemahaman, antum kasih pemahaman. Amin. Ulangi sedikit ya boleh? Biar kita nggak melebar kemana-mana. Jadi kita minta kepada siapa? Allah. Allah itu siapa? Satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Kita siapa? Makhluk. Kita ciptaan. Jadi tempatkan diri sebagai ciptaan yang menjalankan perintah Tuhan. Kita minta itu karena diperintah. Ud'uni, perintah itu bukan anjuran. Ud'uni, minta sama saya. Panggil saya. Astajib lakum, aku jawab panggilanmu. Aku kasih yang kamu minta. Tapi ada bintang kecil di situ. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, kalau kamu udah minta sungguh-sungguh, nah syaratnya itu ma'al ilhah. Ma'al ilhah fid du'a. Syaratnya orang minta diantaranya biar terkabul. Maka sebelum kita itu nanya, kenapa ya kok belum terkabul? Sebelum nanya itu, maka tanya dulu sama diri kita, syaratnya udah dipenuhi belum? Contoh, saya registrasi ke bank syariah. Ya, registrasi. Kemudian saya mau masuk ke akun saya. Maka di situ ada yang namanya pengenalan wajah. Ya, pengenalan wajah. Sudah noleh kanan, noleh kiri, ke atas, ini gagal. Noleh kanan, noleh kiri, ke atas, gagal. Jangan marah sama aplikasinya. Aplikasinya jangan, cek dulu penjelasannya aplikasinya udah dijalankan belum. Hendaknya Anda melakukan pengenalan wajah di area yang cahayanya cukup. Ya, cahayanya cukup, jaringan internetnya bagus. Kalau syarat-syarat itu sudah semuanya kita penuhi, baru kita boleh nanya, Kenapa ya? Bukan protes ya.
Kenapa ya kira-kira kok saat ini belum terkabul? Kenapa? Itu tataran awam. Tapi kalau tatarannya sudah khusus lain. Kita masuk awam dulu aja ya, yang khusus nanti belakangan. Ya, awam dulu. Nanya. Boleh nanya, tapi jangan jadi Tuhan. Ya Allah kok nggak dikabulin kenapa? Kurang apa saya? Ini kurang ajar. Nggak boleh. Maka ketika kita mau doa, di sini Ibnu Athaillah menjelaskan ma'al ilhah. Sudah sungguh-sungguh gedor langit, tapi kok nggak turun karunia. Ilhah fid doa. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan SAW, sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang kalau minta dia itu ngujek-ngujek gitu loh. Ilhah itu bahasa Jawanya ngujek-ngujek. Bahasa Indonesianya apa? Saya agak kesulitan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Karena kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu kalau dalam bahasa Arab ijtihad. Bukan ilhah. Ilhah itu bukan sungguh-sungguh. Di atasnya sungguh-sungguh. Ngujek-ngujek. Ngujek-ngujek itu bahasa Indonesianya apa Bu? Bu? Merengek-rengek. Iya, merengek-rengek. Merengek-rengek boleh, agak mirip. Tapi lebih dalam dari merengek-rengek, betul ya? Allah tuh suka kepada seorang hamba kalau minta merengek-rengek. Gak pernah berhenti. Terus ngoyak, nah itu. Terus mengejar kalau minta. Ilhah itu. Kalau minta terus mengejar. Pertanyaannya, selama ini kamu kalau minta sama Allah terus ngejar Allah enggak? Habis sholat aja suruh minta lupa kok. Kakek gaya. Yang namanya mengejar-ngejar nih contoh. Ya ini ada Mas Danang dari PSI nih depan saya nih. Misal saya mau beli mobil atau motor pakai kredit BSI Syariah misal ya. Kemudian saya nanya, Mas PO-nya bisa hari ini keluar enggak? Beliau jawab insya Allah misal ya. Kalau saya ngujek-ngujek itu 10 menit kemudian saya WA lagi, gimana Mas progresnya gimana? 10 menit kemudian saya WA lagi, sudah sampai di mana? Tak teleponi terus. Nah kalau manusia mungkin ya rodok sebel ya. Kok yang ngono ya, mbok sabar didik manusia, itu wajar. Cuman Mas Danang enggak, siap gitu. Nah Allah Ta'ala suka kepada hamba yang kalau minta itu ngejar-ngejar Allah gitu loh. Ya Allah, ngejar-ngejar dengan senang. Gimana ya Allah? Ya Allah, terus minta, ngucek-ngucek, ngejar-ngejar. Pertanyaannya, selama ini kita kalau minta sama Allah udah ngejar-ngejar belum? Jujur, sudah belum? Belum, maka syarat pertama pun sudah gagal, gitu kok protes. Kenapa ya doa saya kok belum dikabulkan? Jadi sebetulnya kalau kita mau fair, mau jujur, doa kita ini tidak dikabulkan itu bukan karena Allah enggak mengabulkan, tapi karena sistemnya Allah enggak dijalankan. Allah perintahkan ada aturannya, ikuti. Makananmu harus halal, tubuhmu enggak ada boleh yang menempel yang haram, pakaiannya harus halal, termasuk pakaian itu yang melekat semua di tubuh. Kalau pakai kacamata, kacamatanya harus halal, pakai sabuk, sabuknya enggak boleh mengandung yang haram. Lah kan sabuknya kulit babi. Kalau nyangklong tas, tasnya terbuat dari kulit babi atau sesuatu yang najis, yang haram. Bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat dan ketentuan tidak diikuti. Makanya saya pengen sampaikan kepada diri saya dan antum semuanya, sebelum berdoa itu ya yuk cek betul kesiapan kita. Jangan sampai bolak-balik ditolak. Contoh, Bu, sudah pernah menikah? Alhamdulillah, moga-moga langgeng sampai jannah amin. Penuh kebahagiaan, harus ditambahin loh ya. Moga-moga langgeng sampai jannah penuh kebahagiaan. Karena ada yang langgeng sampai surga tapi penuh cobaan. Kan gak enak ya. Langgeng sampai jannah tapi penuh kebahagiaan. Kalau doa gitu, ya Allah jadikan rumah tangga kami antil jannah sampai surga. Itu doa bagus tapi rodok keliru. Karena rumah tangga langgeng sampai surga itu bisa jadi lika-liku. Pakai gebuk-gebukan dulu.
Ya, pakai pisah ranjang 10 hari. Ya akhirnya tobat, pawuh lagi gitu kan ya. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Makanya doa yang di Al-Quran sudah lengkap. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ketemu sedap dipandang ya Allah, saling sedap. Udah itu paling enak itu. Di hati nyes. Nah, ikhwani rahimakumullah, contoh orang ngurus surat untuk nikah ke KUA. Dikasih tahu syarat nomor 1 bawa KTP dan KK. Misal ya, saya udah enggak inget. Ya, saya udah enggak inget, saya manten lama. Yang manten baru masih inget persyaratannya. Ya Ron, kita kan manten lama ya Ron ya. Insya Allah, ini yang manten baru siapa ini ya, Mas Yoko di sana. Misal ya, bawa KTP sama KK. Syaratnya ada KTP sama KK. Anda datang ke kantor urusan agama, Anda bawa foto, Masya Allah bawa foto. Bawa surat keterangan sehat, bawa, ditanya KTP-nya mana? Oh belum bawa, ambil dulu, pulang. Ambil KTP, sampai di KUA, mana KTP-nya? Ditunjukkan, loh ini KTP-nya sudah mati. KTP yang masih hidup, misal gitu aja ya, misal yang masih hidup. Ngurus lagi ke kelurahan, ya ke kecamatan, urus KTP. Sampai sana KTP-nya salah nama. Loh kok enggak sama ini KTP-nya sama kakak? Yang betul gimana nih? Datanya harus benar dulu. Itu kalau enggak ngikuti aturan, pertanyaannya mungkin enggak mondar-mandir itu? Mungkin, ya. Mondar-mandir sampai benar baru nanti diterima. Pertanyaan yang salah siapa? Yang nolak atau yang daftar? Yang nolak atau yang daftar? Yang daftar. Kenapa urusan izin nikah kamu sadar saya yang salah? Kenapa urusan buat SIM kamu sadar saya yang salah? Kenapa kamu ngajukan proposal kamu sadar saya yang salah? Karena persyaratannya belum saya penuhi. Tapi kenapa kalau doa antum dan saya enggak sadar? Melulu nyalain Allah. Kok gini ya Allah ya? Kurang apa saya? Kurang akeh. Kok mau disebutkan A sampai Z? Ya A sampai Z. Karena itu ikhwani rahimakumullah, di sini sama Ibn Athaillah karena beliau itu detil betul ya. Kalau kamu belum terkabul padahal sudah sungguh-sungguh. Yang dicatat sama beliau yang sudah sungguh-sungguh. Nah kalau yang enggak sungguh-sungguh tertolak ya ora usah dibahas. Paham? Datang ke KUA enggak bawa KK, enggak bawa KTP, ya, enggak bawa foto, cuman ngomong saya minta izin nikah ngono. Terus ditolak ngamuk-ngamuk. Pertanyaan saya, normal atau perlu diperiksakan? Kan begitu ya. Nah kalau kita ini doa kok belum kabul-kabul, cek dulu persyaratannya udah dipenuhi belum. Cek, benar-benar cek. Kalau sudah menurut antum, dengan belajar tentunya belajar. Ya belajar toh ya. Wong saya ini mau ngurus KTP aja belajar, nanya kok caranya buat KTP bagaimana, belajar. Saya mau ngurus buat rekening di suatu bank syariah, ya saya nanya kok persyaratannya apa, saya belajar. Saya mau membuat WhatsApp saya centang biru, misalnya begitu ya. Persyaratannya apa? Ya saya belajar, saya ikuti aturannya. Nah sekarang minta sama Allah, minta sama Tuhan, dikasih aturan nggak mau belajar. Terus adanya ngeluh saja, urip kok kaya ngene, urip kok kaya ngene, aku ki ya wis donga, kurang apa aku? Pertanyaannya yang nomor 1, udah belajar cara minta belum? Udah penuhi persyaratannya atau belum? Nah kalau udah belajar, misalnya orang mau minta sama Allah Ta'ala itu nomor 1 di tubuhnya tidak ada makanan yang haram. Waduh Bib, kok iki abot ya Bib ya. Kok ketok-ketok awakku haram tok itu ya. Kan doa saya tertolak by sistem. Tenang, ada solusinya, ada solusinya. Allah udah kasih solusi. Untuk kita-kita yang masih kecampur-kecampur haram ini, ya cari orang yang gak haram gitu loh. Yai, pangestunipun. Dengan husnudzon, ini kiai kelihatannya doanya qabul ini.
Kok lihat ada orang nyapu masjid, wah ini kelihatannya makannya halal. Ini masjid, ya di masjid. Datangi, Pak tolong doakan saya Pak. Orang kenal, tapi kita percaya ini orang baik. Makanya kita disuruh minta doa kepada orang lain. Tolong doakan saya. Ada sistem lain untuk mengcover. Kalau sistem kita ini gagal, ada sistem yang lain. Intinya jangan putus asa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sadar diri gitu loh. Dan jangan kemudian berhenti berdoa. Ya Allah, ini masih banyak yang haram ya Allah. Jadi karena pasti ditolak, saya enggak minta. Ini saya kurang ajar. Enggak ada kata pasti itu enggak ada ya. Enggak ada kata pasti ditolak. Untuk diterima syaratnya ini penuhi. Tapi ingat Allah itu maha bijaksana, punya kebijaksanaan sendiri. Allah berhak terima-terima saja berhak. Lah moga-moga kita termasuk yang itu gitu loh ya. Mudah-mudahan gak pakai dicek, udah terima gitu. Mudah-mudahan, insya Allah. Tapi kalau dalam ranah belajar, dalam ranah kita ini mau jadi yang benar, ya ikuti aturan main. Aturan mainnya bagaimana? Ikuti. Sampai di sini jelas? Dah, masih ada 26 menit. Ya, masih ada 26 menit. Insya Allah selesai bab doa ini, nggak ada lagi orang yang protes kalau belum kabul. Nggak ada lagi yang nanya kenapa doa saya kok belum kabul. Nggak ada. Sepulang dari majelis ini, insya Allah. Jadi syarat doa harus diterapkan. Nah, sudah diterapkan, ternyata kok doanya itu belum terwujud. Nah, ini kalimat bagus. Belum terwujud sama tidak terwujud itu beda loh ya. Contoh, Mas Roni berdoa. Ya Allah, beri saya rumah mewah, mepet sawah. Rumah mewah, mepet sawah. Setiap habis sholat doa. 20 tahun doa. Ternyata belum terwujud. Lah temennya komentar, ora kabul, toh ganti doa. Gak kabul, minta yang lain. Kamu gak layak dapat rumah, mewah, mepet, sawah. Pertanyaan saya, Tuhannya siapa? Allah atau temennya? Allah atau temennya? Allah. Lah kalau Mas Roni berhenti berdoa, masuk akal. Wes mandek, saya gak akan berdoa lagi. Saya gak akan berdoa lagi. Berarti saat itulah Mas Roni gagal paham tentang Tuhan. Dan itu tidak mungkin terjadi sama Mas Roni insya Allah. Beliau paham. Maka ketika orang minta, ya Allah minta rumah mewah mepet sawah 20 tahun doa. Kok belum terwujud? Ketika ada temannya berkata, Masya Allah tim Jok mulai bekerja. Masya Allah, seneng ya setelah 200 tahun saudara-saudara. Akhirnya tim Jok bekerja. Lanjut, ketika kita berdoa, ya Allah beri saya rumah mewah mepet sawah 20 tahun kok enggak kabul, belum kabul. Ada satu orang yang nyeletuk, enggak mungkin kabul, enggak. Model seperti kamu tuh doa enggak akan terkabul. Kamu tuh kerjaan pas-pasan kok minta rumah mepet sawah. Kalau doa yang logis, yang masuk akal, bla 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 bla. Lah kebetulan yang diajak ngomong jamaah Majlis Ar-Raudhah Solo. Sudah ikut kajian Al-Hikam hari ini. Ya, ikut kajian Al-Hikam hari ini. Temennya ngomong begitu, mesem. Mas, boleh saya jawab komentar atau saya cukup diam saja? Boleh komentar, jawab. Saya bukan ngeyel Mas ya, cuman saya mau kasih tahu keyakinan saya. Karena saya enggak tahu umur saya itu sampai berapa, saya enggak ngerti. Nah Allah itu kan punya rencana sendiri toh Mas, wong Tuhannya Allah bukan saya kok. Nah kalau Allah mau ngasihnya itu surprise ketika saya umur 60 tahun kan ya boleh-boleh aja toh Mas. Kan gak harus sekarang toh ya, kan terserah Allah. Kan terserah Allah, Allah mau ngasihnya besok ya boleh, lusa ya boleh. Tugas saya kan minta Mas, Tuhannya Allah bukan saya kok. Waktunya kapan kan terserah Allah. Loh, tapi lah butuhmu saiki. Loh betul saya sekarang butuh rumah, tapi gak perlu mewah juga bisa kok Mas, nyatanya saya bisa. Gak ada masalah. Loh tapi, gak pakai tapi Mas, Tuhannya Allah Mas. Kalau saya itu ngujuk-ngujuk Gusti Allah itu bukan karena saya gimana-gimana Mas. Tapi Nabi itu bersabda SAW,
Allah tuh jatuh cinta pada seseorang yang kalau minta ngejar-ngejar. Nah saya pengen jadi orang yang dicintai Allah mas. Itu mas, rumah tuh gak seberapa mas. Tapi dicintai Allah tuh luar biasa mas. Masya Allah, jamaah ar-raudhah. Saya mau nanya nih, kalau satu Indonesia hatinya begini, adem atau enggak adem tuh? Adem atau enggak adem? Adem. Artinya apa? Optimis kan? Sikapnya positif. Enggak berhenti berdoa. Enggak berhenti berusaha. Jadi kenyataan belum dapat itu enggak buat mandek. Belum dapat enggak buat mandek. Jangan seperti pemuda yang putus asa. Ngelamar wanita 30 kali, ditolak 31 kali. Kok bisa ngelamarnya 30 ditolak 31 kali? Iya, setelah yang 30 mau ngelamar satu lagi, otaknya udah bilang ditolak, mundur dia. Dia mundur, berhenti. Akhirnya dia berhenti, karena dia udah mengatakan gak mungkin diterima. Tapi kalau orang yang udah kenal Allah SWT, Allah akan ngasih saya entah pada lamarannya keberapa, wallahu alam, tugas saya ngelamar. Maju terus dia ngelamar, terus tolak, ngelamar lagi, tolak, ngelamar lagi, tolak, ngelamar lagi, tolak, ngelamar lagi. Gak pernah berhenti minta sama Allah Ta'ala. Kalau bisa begitu keren atau enggak keren? Keren, jadinya orangnya energik, orangnya full energi, orangnya selalu bersemangat. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, jadi yang pertama syaratnya dipenuhi, betul? Yang kedua, itu terserah Allah ngasihnya kapan. Jadi kalau belum dapat bukan berarti ditolak. Lanjutkan minta terus. Ya lanjutkan minta terus. Bukan berarti ditolak. Kemudian yang ketiga, ada yang menarik. Allah itu lebih ngerti mana yang penting buat kita, mana yang manfaat buat kita. Jadi kadang-kadang memang gak dikasih seperti yang kita minta. Tapi dikasih yang lebih baik dari apa yang kita minta. Cuman kita kan gak paham yang lebih baik buat kita yang mana. Contoh, saya tahu. Kalau di suatu masa, bukan sekarang ya, di suatu masa, di suatu wilayah, saya tinggal di suatu tempat, di wilayah, di suatu masa, saya tahu. Kalau minggu depan air habis. Saya punya uang 7.000 triliun. Ya, bayangke sing sugih pol sisan ya. 7.000 triliun. Dan saya dermawan. Ada orang datang ke rumah saya, Ustadz, saya minta uangnya Ustadz. 100 juta saja Ustadz. 100 juta saja, yuk 7.000 triliun, sugih. Enggak saya kasih. Tak ambilkan air mineral 5 liter, nih buat kamu bawa pulang. Apa ini? Apa ini air? Saya butuh uang 100 juta. Ambil bawa pulang simpen ya, udah simpen aja di rumah. Enggak saya kasih keterangan. Datang satu lagi. Ustadz saya minta uang Ustadz, saya butuh sekali. 10 juta saja. Enggak, saya enggak mau kasih kamu. Nih tak kasih air. Tak kasih air dia itu 50 liter, lebih banyak. Ini maksudnya apa nih? Minta uang 10 juta kasih air 50 liter nih. Apa nih manfaatnya? Bawa, simpan di rumahmu. Ya simpan di rumahmu. Kebetulan orang-orang ini walaupun sebel tapi nurut. Yang kasih 5 liter, kasih 50 liter, ya yang kasih 20 liter nih. Walaupun sebel gak dikasih duit, butuhnya duit. Mintanya duit, butuhnya duit, saya kasih air. Sebel atau enggak sebel? Jujur. Sebel atau sebel? Misal jenengan ngadep sama saya, Beb, saya minta uangnya 500.000, tak kayak banyu sak liter ngono. Jujur. Kira-kira artinya biasa atau kurang enak? Kurang enak. Seminggu kemudian dunia mengumumkan, entah badan saat itu ya, lembaga apa mengumumkan, dunia krisis air. Ternyata keran mbok buka, airnya enggak keluar. Terus kamu punya 50 liter, pertanyaan saya, kamu ngomong apa? Kalau bisa tuh kemarin dikasih 100 liter ya sama ustadznya ya. Aku ora butuh duit, butuhnya banyu, betul kan ya? Saya nggak butuh uang, saya butuhnya air ini 50 liter luar biasa, disimpan, dikekepi, disimpan. Saya nggak tahu kapan berakhir bencana ini.
Yang dapat 5 liter, ya Allah kalau tahu begini saya minta airnya itu 200 liter, gak minta duit saya. Semua testimoni, alhamdulillah waktu itu dikasih air sama Ustadz, betul? Betul tak betul? Ya, kenapa? Karena Ustadz ini tahu yang lebih kamu butuhkan nanti daripada apa yang kamu minta sekarang. Maka Allah yang maha bijaksana itu kalau cinta sama hambanya karena minta terus tadi cinta, dilihat. Wah ini kalau dilihat amalnya ini jalan ke surganya agak berat. Jalan ke surganya agak berat. Ya sudah dia rajin minta mobil, dah ganti nanti kendaraan akhirat. Di dunia enggak dikasih mobil. Begitu dia meninggal, landing di akhirat, udah dijemput mobil akhirat. Ini untuk kamu yang lain jalan kaki, kamu dikasih mobil akhirat buat ke surga. Kok bisa saya dapat ini amal saya apa? Karena kamu di dunia sibuk minta mobil. Loh kalau tahu begini ya mbok, saya di dunia nggak usah dikasih apa-apa, diganti di sini aja semua. Wes telat. Dunia sudah berakhir, sudah nikmati yang dikasih sekarang. Pertanyaan saya, ini benar loh ya, ada hadits yang menjelaskan seperti itu. Ini cuma saya rubah dengan bahasa sehari-hari ya. Pertanyaan saya, kalau memang faktanya seperti itu, ketika kamu doa kok belum kabul, harusnya gimana? Senang atau enggak senang? Senang. Jadi mukmin itu kondisinya apapun kalau doa mesti senang. Lah aneh ada orang ngakunya muslim, mukmin, doa kok tambah nestapa kalau gelisah. Piye iki piye? Iki piye kok ora kabul-kabul? Iki piye? Ini berarti dia enggak pernah berhadapan sama Tuhannya. Karena orang kalau udah nyambung sama Allah itu pasti tenang. Kalau nyambung sama Allah kok enggak tenang, berarti salah nih, belum nyambung ini. Contoh, pecah nomki kayak wifi aja deh, wifi. Ada wifi kita nyambung klik, dibuat download ternyata gagal terus. Dicek, oh ternyata wifi-nya ada, internetnya yang enggak ada. Ya internetnya enggak ada. Bisa buat download enggak? Enggak bisa. Jadi kalau kita nyambung ke wifi nggak ada internetnya, ya nggak ada manfaatnya kan begitu ya, nggak ada manfaatnya. Nah kalau kita nyambung katanya nyambung ke Allah, tapi kok gelisah, nestapa, galau, nggak tenang, berarti belum nyambung itu, belum connect. Kalau connect itu ciri-ciri utamanya pasti langsung tenang. Allah udah bilang gitu kok. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah ngumumin loh, hanya dengan ingat Allah, hati tenang. Artinya kalau ingat Allah, itu yang paling pertama didapat, langsung hatinya tenang. Saya kasih contoh. Mas Roni lapar, misalnya, sing cedak kan Roni ya. Mas Roni lapar. Terus Mas Roni ini kebetulan sahabat karib saya. Sahabat karib saya. Dia ingat, wah ini mau beli makanan susah, toko pada tutup. Semuanya susah, walaupun punya duit kamu nggak bakal bisa beli karena nggak ada yang jual. Terus ingat punya teman saya, Habib Novel itu sahabat saya, punya gudang roti yang banyaknya luar biasa. Tenang atau nggak tenang? Tenang atau nggak tenang? Tenang, langsung tenang. Konten tenang, kenapa? Aku tinggal jaluk, moro mesti entuk, kan begitu ya? Tenang. Nah kita connect Allah kok nggak tenang, berarti udah connect belum? Nyambung ke Allah yang punya semuanya, yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha bisa. Tapi kok cek bingung, berarti udah connect belum? Belum, masih terhijab, belum connect. Maka memastikan koneksi sudah connect itu penting. Lanjut, sampai di mana tadi? Kalau sudah minta, kemudian Allah Ta'ala belum ngasih, ya. Maka mukmin itu satu senang karena mungkin dia termasuk orang yang dicintai Allah karena ngejar-ngejar Allah. Kemudian yang kedua, oh mungkin belum terkabul sekarang, terkabul besok, mungkin lusa, mungkin sehingga dia selalu optimis. Oke? Yang ketiga, oh mungkin sama Allah Ta'ala tidak dikasih di dunia, diganti di akhirat. Dia tetap senang, betul gak? Tetap senang, tapi dia nggak akan ganti doanya karena dia nggak ngerti. Dia juga nggak akan pastikan, oh sama Allah udah diganti di akhirat, ya wis mandek dongo, wis entuk ning akhirat. Enggak.
Jadi doanya nggak pernah berhenti, minta terus. Oh belum dikasih, dikasih. Kalau dikasih, dia akan mengatakan, oh ini cuman bagian dunianya, akhiratnya ada sambungannya itu. Minta lagi dia terus minta, nggak akan berhenti. Kemudian yang berikutnya, kadang-kadang Allah nggak ngasih di dunia seperti yang kita minta, nggak juga diganti di akhirat dengan sesuatu yang Allah pilihkan. Tetapi Allah ganti terhindar dari mara bahaya. Misal ada orang kok jatahnya hari itu motornya ketabrak, bukan dianya ya, motornya. Motor ketabrak itu kira-kira rugi atau enggak rugi? Ya tetap rugi. Nah kebetulan tuh dia doa, Allahumma ya Allah, beri saya motor baru ya Allah. Beri saya motor baru ya Allah. Tunggu gitu terus. Nah kebetulan motor dia diparkir di depan toko gitu ya, diparkir. Nah kok kebetulan ada orang itu naik mobil mau parkir mundur. Di situ ada 10 motor, yang 9 ketabrak semua. Motornya dia tetap cakep gak ketabrak. Manis. Yang sadar langsung ingat, oh iya saya doa minta motor baru. Sama Allah gak dikasih motor baru sekarang, tapi motor saya gak ketabrakan. Diganti. Diganti. Tapi kalau yang gak sadar, oh ya aku sakti. Saya sakti, motor saya enggak kesentuh. Saya orang sakti. Yang enggak sadar begitu. Dia enggak melihat Allahnya, tapi dia dirinya yang dilihat. Itu namanya diganti, dihindarkan dari bencana. Kalau udah tahu poin-poin itu, maka ketika seorang itu berdoa pada Allah Ta'ala, apapun yang dia alami enggak akan buat dia sedih. Bu, jujur ya Bu, pernah enggak doa minta suaminya agar tidak marah-marah, faktanya semakin marah-marah? Enggak usah dijawab ya Bu. Pernah enggak para suami berdoa agar istrinya semakin santun, ternyata semakin garang? Enggak usah dijawab. Setelah dicek, saya doanya udah betul, syarat-syaratnya, rukunnya doa semua udah saya ini makan mus tak pelihara, jangan sampai saya makan yang haram. Tapi kok faktanya pasangan saya enggak berubah-berubah, kenapa? Jangan buat sedih. Jangan ngomong doanya enggak kabul. Sudah tahu jawabannya. Wah, saya akan doa terus, tak dongakno bojoku. Ben dadi soleh dan solihah gitu, masing-masing mendoakan. Oh nyatanya belum berubah, oh enggak masalah kalau enggak berubah sekarang mungkin besok. Enggak berubah besok mungkin lusa. Oh mungkin dia enggak berubah tapi saya dihindarkan dari bahayanya. Kan bisa jadi Allah menghindarkan saya dari bahayanya. Mungkin dia niat ngepro aku rasido goro-goro dongoku. Mungkin dia berniat begini mau ngambil uangku enggak jadi gara-gara doaku. Kan enggak ngerti. Pokoknya saya doa yang baik saja. Doa yang baik. Makanya kalau udah paham begitu tidak akan pernah putus asa berdoa. Apapun fakta di depan mata, jangan pernah membuatmu berhenti meminta. Ya, apapun fakta di depan mata, jangan pernah membuatmu berhenti meminta. Clear? Bu? Ibu? Jelas? Jadi maknanya hikam yang ke-6 ini udah paham? Allah ngasih sesuai yang Allah pilih. Allah ngasih di waktu yang Allah tentukan. Ingat kita yang minta ini makhluk, yang ngasih itu Tuhan. Maka jangan pernah protes kepada Allah Ta'ala apapun yang terjadi saat kita meminta. Itu adabnya begitu. Nah yang menarik, itu ada satu hadis qudsi itu ya, yang maknanya saja. Ini kalau saya bacakan satu persatu, majelisnya akan semakin panjang ya. Saya ambil maknanya saja, boleh? Jadi Allah tuh kalau suka sama seorang hamba, kalau hamba itu minta sama Allah enggak langsung dikasih. Kenapa? Allah suka dengar suaranya minta itu. Maaf ya, saya mau kasih contoh boleh? Boleh. Pengamen yang yang santun, yang baik, dia datang kepada kita kemudian ngomong, Bapak
boleh saya persembahkan sebuah lagu untuk Bapak? Silahkan. Dreng, Tuhan. Lagunya lagu-lagu Bimbo dia. Ngerti kopiahan loh. Teman-teman paham itu ya. Dreng. Saya pernah itu di Bandung mampir di satu tempat makan gitu ya. Ternyata ada live musiknya. Saya pakai sarung, saya pakai kopiah putih, baju putih. Makanan halal tapi ada live musiknya. Begitu saya duduk lihat, wih Habib Novel. Ya Habib Novel, Ustadz Novel. Saya kan dengar, pura-pura enggak dengar saya. Ya pesen bakso, ya pesen wedang, udah nyantai. Kebetulan teman saya pakai gamis, lebih lagi kan ya. Itu yang di rumah makan itu ya dono oleh kabeh. Wah ini ada apa namanya golongan putih-putih. Sekarang putih semua itu. Sementara yang masuk ya macam-macam gitu ya, macam-macam. Karena saya lapar, yang penting tempat halal, tempatnya baik, bukan tempat maksiat. Bukan tempat maksiat, duduk. Terus mohon maaf Ustadz, sambil jreng, kami akan persembahkan lagu gitu kan. Lagunya semua religi. Semua religi. Kenapa? Ngikutin ada Ustadz di situ ya. Religi. Masya Allah. Nah ketika yang nyanyi ini suaranya enak, pengamen suaranya merdu, Tuhan, terusannya roh aku, ngarepe tok, Tuhan, atau ada sajadah panjang, deng, misalnya ya. Saya dengar kok enak, langsung saya bayar enggak? Enggak. Tambah mas, tambah. Betul kan ya? Oke Pak, lagu kedua, jreng, tambah mas, lagu ketiga, jreng. Lah masnya mau kenal saya kok, betul kan ya? Kenal, oh ini ki wong sugih gitu kan ya. Wong sugih, oh. Jaluk 100 lagu ya tak kei, betul kan ya? Nah awakmu ra cetha ya bayar sih. Tapi kalau jelas dia akan mau, betul kan ya? Jreng, terus. Setelah selesai, saya senang sama kamu mas. Saya senang sama kamu. Dah, saya kebetulan gak bawa uang cash. Ya, saya nggak bawa uang cash dan saya juga nggak bawa ATM dan kamu juga nggak bawa itu kan QRIS nggak bawa. Nah, cuman ada mobil saya di depan. Ini kuncinya, STNK-nya, BPKB-nya minta alamat. Itu hadiah buat kamu. Nangis lah kira-kira. Nangis, gelundung gitu ya. Terima kasih, betul kan ya? Jazakumullah khairan, terima kasih. Besoknya dia kalau ngamen dia mengatakan jangan bayar sekarang mas ya, gitu kan ya. Setelah lagu yang ke-200, betul kan? Bener enggak itu? Tapi kalau suaranya enggak enak, jreng. Betul? Jreng. Udah mas, ini ya makasih. Jadi kalau kamu doa, cepat kabul, hati-hati. Ojo-ojo suaramu kira enak, ngono lho. Paham? Jadi orang mukmin itu kalau doa cepat kabul, selain bersyukur tapi juga waspada. Ya Allah, mudah-mudahan nih suaraku merdu, kamu suka ya Allah ya. Bukan yang kamu usir saya akan terus minta ya Allah. Ciri-cirinya itu dia akan melanjutkan doa terus. Tapi kalau model kabul terus mandek dongo, hati-hati. Ojo-ojo mau sing lagi jreng langsung bayar minggato ya. Silakan pergi ganggu obrolan kami. Misal begitu kan? Tapi kalau yang disukai lain. Kita kalau misalnya, ya misal saya jadi pengamen ya, bahasanya kan pengamen ya. Yang rodok Indonesia alus apa? Musisi jalanan, ya udah. Saya seorang musisi jalanan. Dreng, suara saya. Tuhan. Mas Roni lagi makan. Tuhan, dreng. Mas Roni akan ngambil uang dari sakunya, entah sak kecekele piro, akan ngomong, maaf mas ya, makasih banyak sudah menampilkan lagu untuk kami, makasih. Yang terima juga, oh terima kasih, lagu ini urung dinyanyi, untuk duit. Betul kan ya? Oh, itu tujuan saya, makasih, alhamdulillah, sun mas. Saya senang kan dapat duit, betul kan ya, senang. Dan Mas Roni juga senang, alhamdulillah sudah pergi sehingga bisa melanjutkan makan dan obrolannya. Tapi benar saya pernah punya sepupu almarhum. Datang nih musisi jalanan,
ke rumah saya itu kan warung sate ya. Dreng, suaranya enak, gitarannya apik. Ya langsung sepupu saya nggak bayar, Mas, ya duduk dulu, ya. Bisa lagu apa aja? Ini bisa enggak? Bisa. Ini bisa. Ini bisa nyanyi lo kabeh. Wow, semangat. Rampung kayak isak wake-wake. Pulang terima kasih banyak dan berdoa moga-moga ketemu kayak ngomongnya. Maksudnya begini loh, kalau kita lagi berdoa ke Allah Ta'ala kok belum terkabul-kabul, itu Allah lagi senang mendengarkan nyanyianmu. Maka teruslah menyanyi. Dan semakin merdu, tunjukkan kamu mahir menyanyi. Nanti tiba-tiba langsung surprise, bleng, pintu akeh. Donga, Allahumma, jadikan istriku solihah ya Allah. Pak, urusan donga terus. Masya Allah, kontan, doanya dalam hati loh ya, enggak banter-banter. Istrinya didoakan, ya Allah jadikan dia min ahlil jannah. Pak, orang sandonga terus, diki duit endi. Wah ngamuk, Masya Allah, jebret, krompiang. Lanjutkan menyanyi, kata Habib Novel, terus menyanyi, Allahumma, sesok terus. 20 tahun, 30 tahun, enggak berubah, tenang dia lanjutkan. Ternyata di tahun yang ke-30, setelah berdoa 30 tahun, bojone moro, Mas, saya kira Arab Rabi meneh, silahkan Mas. Saya mau nanya, kira-kira itu kalau terjadi pada kamu, ngucap apa? Kalau ngomong lanang di bahas Rabi meneh langsung ngakak kabeh ya. Dianggap itu sudah solehah banget istrinya itu ya. Tanda sudah sadarnya luar biasa. Aku selama ini menyakiti hatimu, aku gak tahu jalan ke surga Mas, kecuali yang satu itu Mas. Amal yang lain aku gak bisa Mas. Suaminya kebetulan ya cinta benar di hatiku, hatimu. Hati kita satu, gak ada yang lain. Wah, Masya Allah. Tambah gelundung punya Mas. Nangis, Masya Allah. Setelah itu 20 tahun kemudian bendino dipijeti. Masya Allah dipijeti, dilayani sama istrinya. Pertanyaan saya, penantian 30 tahun ini menyenangkan atau enggak menyenangkan? Menyenangkan. Gitu loh maksudnya. Kalau enggak saya kasih contoh pakai musisi jalanan tadi kurang mudeng. Ya kan kurang mudeng. Memang paling pas ya itu. Terima kasih teman-teman yang menjadi musisi jalanan. Anda telah menginspirasi kami di malam hari ini. Jazakumullah khairan. Jadi gitu. Ya, kalau memang belum diwujudkan, berarti Allah senang mendengar suara kita. Kalau langsung kabul, hati-hati. Aku ketanya mau ke bar ngerasani kok dongoku kabul ya. Bar ngerasani, habis gunjing kok dongo langsung kok kabul. Ini kan enggak sesuai dengan syarat-syarat ya. Syaratnya enggak boleh melakukan yang haram, syaratnya ini mau yo kita bar ngicipi sing haram barang kok langsung kabul ya. Kenapa? Oh berarti Allah enggak suka dengar suara saya. Makanya langsung dikei nyoh gen raja ndonga meneh. Waspada itu. Minta ampun ya Allah, ampuni saya. Jangan jadikan pengaburan yang cepat ini istidraj ya Allah. Jadikan ini betul-betul karuniamu ya Allah. Sehingga mukmin itu kalau enggak terkabul ya seneng, kalau terkabul dia juga waspada, enggak sombong, orang ngenyek koncone. Ancen awakmu kayak ngono kapan kabule? Beda mbek aku. Nah, kira genah iki. Ra cetha. Doa kalau kabul jangan sombong. Ketika belum terkabul dia pantang menyerah, ketika terkabul dia tidak berhenti meminta. Dia terus mengajukan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. Entah antum sadar atau enggak sadar, alhamdulillah 50 menit sudah terlaksana. Kroso mboten? Kraos mboten? Mboten kraos. Jenengan niku. Ten mriki kembrobios nih. Kelihatannya kipasnya harus ditambah lagi saudara-saudara. Iya, murup kabeh to. Semua kipas mengarah ke jamaah, yang di sini enggak dikasih. Betul ya? Yang di sini belum dipasang masroni, segera kita pasang masroni. Insya Allah. Biar ustadznya juga senang. Biar tidak gembrobios lagi. Bu, jadi ibu akan semakin rajin minta atau semakin rajin protes?
Jadi kalau ibu minta sama Allah, ya Allah jadikan suamiku rezekinya berlimpah, berlimpah, berlimpah. Ternyata kok seret terus. Ibu akan tetap minta sama Allah atau mandek? Minta. Ngomel sama suami? Terus. Ya gak sinkron, itu gak sinkron. Yang ngomelnya berhenti, minta sama Allah, itu tanda orang percaya gak akan ngomel. Udah selesai, minta aja terus. Nah, itu Syekh Ibn Athaillah tuh kalimat hikmahnya indah sekali ya, sangat indah. Mudah-mudahan antum dikasih pemahaman, saya dikasih pemahaman, yang dengar dan lihat dimanapun dan kapanpun juga paham. Jadinya asik atau enggak asik? Seni meminta, asik toh ya? Enggak ada orang ngomong, alah dunga ora kabul-kabul, saya ngomong sopo. Nah, nyatanya orang wujud, lah saiki. Biar mangsamu awakmu ya langsung wujud, yora. Bapak ibu ki yo njaluk, kadang 3 tahun ya urung entuk-entuk. Tahun kelima wujud. Jadi wujudmu ki ora langsung, jadi aja gaya. Betul kan ya? Enggak langsung. Nah sekarang saya mau kasih contoh yang lain untuk menutup kajian malam hari ini. Yang sering saya pakai buat contoh. Jadi semua itu ada proses. Ada proses. Saya kalau misalnya anak saya Ali Abdul Qadir, kelas 6 SD. Sampai hari ini minta handphone belum saya kasih. Iya, sampai hari ini minta handphone belum saya kasih. Minta nomor juga belum saya kasih. Pertanyaan saya cinta enggak sama anak saya? Cinta. Kenapa enggak saya kasih? Sementara alhamdulillah ada rezeki buat beli handphone misalnya. Tapi kenapa kok belum saya kasih? Karena saya tahu anak ini belum bisa pegang handphone dengan nomor. Nanti itu bisa berbahaya untuk dirinya. Berarti saya sayang atau kejam? Saya sayang atau kejam? Sayang kan begitu ya? Saya sayang. Lah kalau anak saya kenal saya, bapakku tuh sayang banget sama aku. Jadi kalau belum ngasih berarti emang belum waktunya aku dapat. Terus anak saya ketika temennya misalnya ngomong, wah ayah kamu tuh beli motor bisa, masa beliin handphone buat kamu nggak bisa. Kasihan deh lu. Maka anak saya akan menjawab, nggak masalah, nggak punya handphone, tapi aku punya ayahku. Aku dicintai ayahku. Jawabannya kira-kira hebat atau hebat? Hebat atau hebat? Nah jadi kamu doa minta sama Allah Ta'ala, ada yang komentar gitu, gimana jawabannya? Gak apa-apa, belum dikasih, tapi aku punya Allah. Ya ketimbang orang yang dia gak minta dapat-dapat tapi gak punya Allah. Ketika minta itu kita punya Allah, komunikasi, kita punya Tuhan. Itu kan karunia yang luar biasa. Nah kemudian kan berproses nih anak ini. Sementara saya udah siapkan, nanti kalau kelas sekian saya rasa mampu, saya gak akan kasih handphone yang harganya 500.000, gak akan kasih handphone yang harga 1 juta. Tak golek ke duit, tak seneng no hati ini. Untuk isak piro, tak tukokno kuwi. Begitu dia dapat, ternyata misal ya, handphone yang terbaik. Seneng atau enggak seneng? Seneng. Tapi kan ada proses. Ya semua itu berproses. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa doa adalah mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala. Pertama kali yang harus kita perhatikan, harus kita sadari, harus kita pahami, harus kita yakini bahwa Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segalanya, yang maha bisa, yang menciptakan segalanya. Sedangkan kita adalah ciptaan, kita adalah makhluk yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka
janganlah kita berlagak menjadi Tuhan. Jangan ngatur-ngatur Allah Ta'ala, tapi ikutilah aturan Allah Ta'ala. Setiap doa Allah kabulkan sesuai dengan yang Allah Ta'ala pilihkan dan sesuai dengan waktu yang Allah Ta'ala tentukan, bukan sesuai dengan yang kita minta dan waktu yang kita inginkan. Oleh karena itu, jangan sampai tertundanya karunia Tuhanmu setelah engkau sungguh-sungguh berdoa membuatmu putus asa, karena Allah telah menjamin mengabulkan doa sesuai dengan pilihannya Allah, bukan sesuai dengan pilihan kita, dan juga sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Allah. Kita tahu ada beberapa syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya, yang dimakan perkara yang halal, pakaiannya juga halal, diawali dan diakhiri dengan sholawat, serta sungguh-sungguh dalam berdoa. Setelah semua syarat kita penuhi, namun doa kita belum terkabul, maka janganlah putus asa, tetaplah berdoa. Mungkin itu pertanda Allah Ta'ala senang mendengar suara kita, suka dengan rayuan kita. Dan dalam memohon kepada Allah Ta'ala, kita juga dianjurkan untuk minta orang lain untuk mendoakan hajat kita. Perlulah kita tahu bahwa dalam berdoa itu syarat-syaratnya harus dipenuhi, dan dalam berdoa Allah Ta'ala yang menentukan terkabulnya doa. Jadi jangan berhenti untuk berdoa, mintalah terus-menerus. Kemudian dalam doa itu Allah memberikan yang penting dan manfaat buat kita, bukan yang seperti kita minta. Ingat, semua butuh proses, maka tetap sabar dan istiqomahlah. Jangan protes dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.